Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tugas proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan oleh saya selaku mahasiswa bernama Fajar Ramadan dengan NIM 13026250005 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN 0002106503. Topik pembahasan pada proyek ini yaitu teori pendidikan nativisme dengan judul peran ibu dan guru, pewarisan genetik dan pengembangan potensi. Ringkasan materi pada pembahasan ini yaitu yang pertama menekankan bahwa kecerdasan dan bakat tertentu sudah ada sejak lahir, bukan semata hasil pengalaman. Yang kedua yaitu peran ibu sebagai pewaris genetik utama termasuk melalui fenomena biologis microchimerism, sel ibu bertahan dalam tubuh anak. Yang ketiga yaitu kepintaran bawaan muncul dalam bentuk variasi IQ, kecerdasan emosional dan bakat spesifik yang berbeda pada setiap siswa. Yang keempat yaitu peran guru beradaptasi dengan potensi bawaan siswa melalui diferensiasi pembelajaran, pendekatan personal dan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kelima yaitu kecerdasan bawaan perlu dikembangkan lewat pengalaman. Guru menjadi penghubung antara faktor genetik nativisme dan faktor lingkungan seperti empirisme. Learning outcome yang kita dapatkan dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari nativisme serta kaitannya dengan pewarisan kecerdasan bawaan. Yang kedua, mahasiswa memahami peran ibu sebagai pewaris genetik kepintaran melalui mekanisme biologis microchimerism. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis strategi guru dalam beradaptasi terhadap potensi bawaan siswa di kelas. Saya mengambil satu studi kasus yang cocok dengan judul saya yang itu genetika dan pewarisan kecerdasan fakta tentang IQ anak. Di masyarakat kita di Indonesia kan ada yang mengatakan ibu dan anak itu hubungannya kadang-kadang tidak bisa diterjemahkan. Kayaknya anakku lagi kenapa-napa nih. Ternyata kalau secara biologi, sel-sel ini, sel-sel dari si anak itu ada di otak si ibu. Latar belakang pada studi kasus ini yaitu hubungan genetik dengan kecerdasan menjadi suatu hal yang tidak luput dari pemahaman tentang sains. Salah satunya yaitu fenomena microchimerism, yaitu pertukaran sel antara ibu dan anak selama kehamilan sebagai bukti biologis bahwa ikatan genetik tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berdampak pada perilaku, intuisi, dan kecerdasan. Fenomena ini memperkuat gagasan bahwa potensi intelektual anak sudah mulai terbentuk sejak dalam kandungan dan dapat menjadi dasar dalam merancang pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Teori pendukung bagian nativisme dan genetik. Nativisme adalah suatu aliran yang diperkenalkan oleh Schopenhauer pada 1748-1860. Penganut aliran ini meyakini bahwa perkembangan individu sebelumnya ditentukan oleh sifat bawaan sejak lahir, sehingga dasar bawaan menjadi faktor utama dalam pertumbuhan seseorang. Untuk mendukung pandangan tersebut, mereka sering mencontohkan kesamaan antara orang tua dan anak. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang diamati, misalnya kesamaan fisik antara anak dan orang tuanya, serta kecenderungan anak mewarisi sifat maupun bakat dari orang tua. Esensi teori ini menekankan bahwa manusia membawa potensi sejak lahir, berupa kemampuan psikologis dan fisiologis yang diwariskan secara turun-temurun, serta kapasitas dasar lain yang berbeda-beda di tiap individu. Nativisme lemah karena menganggap perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh bawaan sejak lahir. Pandangan ini menyadapkan peran pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter. Akibatnya fungsi guru dan sekolah sebagai agen perubahan terabaikan. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa manusia dapat berubah dan belajar dan interaksi sosial. Karena itu nativisme tidak bisa dijadikan dasar tunggal pendidikan. Faktor genetik menjadi potensi dasar dalam perkembangan kecerdasan. Pertumbuhan individu telah membentuk secara konsepsi melalui pengaruh genetik yang dibawa oleh kromosom. Faktor ini bersifat relatif, statis, dan sekitar 50-60% kecerdasan dapat diwariskan dari orang tuanya. Genetika mempelajari warisan dari variasi genetik serta kaitannya dengan fenotipe. Informasi genetik tersimpan dalam DNA yang terdapat di setiap sel manusia, membawa kromosom dan gen. Genetika juga digunakan dalam studi evolusi serta penelitian farmakogenetik yang berkembang pesat. Kecerdasan adalah kapasitas seseorang dalam memecahkan masalah, sedangkan talenta itu merupakan kemampuan khusus di bidang tertentu. Perspektif multiple intelligency menekankan bahwa setiap anak memiliki beragam kecerdasan yang perlu distimulasi agar berkembang optimal. IQ biasanya dikaitkan dengan kemampuan skolastik, sementara talenta lebih spesifik seperti menari, menyanyi, dan bermain sepak bola. Kecerdasan dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu faktor genetik yang berkaitan dengan potensi bawaan otak dan kematangan organ saraf. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang berperan besar dalam merangsang serta mengasah potensi anak. Awalnya kecerdasan dipahami sebagai sebatas kemampuan akal,
dalam aspek kognitif, namun perkembangan juga mencakup peran kalbu yang menumbuhkan aspek efektif seperti moral, emosional, spiritual, dan agama. Karena itu, kecerdasan manusia beragam, meliputi IQ, EQ, dan SQ, yang bersama-sama membentuk hierarki kecerdasan untuk setiap individu. Pendidikan memiliki peran krusial dalam pengembangan dan harus senantiasa ditingkatkan, sebab melalui pendidikan suatu bangsa mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat. Setiap abad membawa perubahan yang menuntut pendidikan agar tidak sekedar melatih kemampuan dasar, melainkan juga membekali peserta didik dengan keterampilan lintas bidang yang relevan. Karakteristik setiap peserta didik tidaklah sama, sehingga guru dituntut untuk memberikan perhatian khusus untuk menumbuhkan kreativitas mereka melalui pendekatan atau intervensi yang disesuaikan dengan perbedaan yang ada. Dalam pendekatan program based learning, guru berperan sebagai fasilitator untuk menyajikan masalah yang relevan dalam materi di awal pembelajaran. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk mencari solusi yang baik secara mandiri maupun dalam kelompok. Belajar adalah proses untuk memperoleh kompetensi, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman ataupun pelatihan. Pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan, dengan guru sebagai figur utama. Guru berperan penting untuk membimbing peserta didik agar cerdas dan berkarakter. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang berguna bagi dirinya serta masyarakat. Ada 3 input masalah. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai pertukaran sel antara ibu dan anak menyebabkan ikatan emosional adalah hal yang sulit dijelaskan secara logika. Yang kedua, potensi anak dari genetik tidak dapat dikenali dan dimaksimalkan. Yang ketiga, stimulasi IQ anak di bawah usia 5 tahun belum tentu optimal, karena pendekatan belajar yang terlalu akademik ini mungkin menghambat kreativitas anak. Proses penyelesaian masalah. Yang pertama itu untuk pertukaran sel antara ibu dan anak dilakukan edukasi berbasis sains pada masyarakat agar memahami bahwa ikatan biologis ini nyata dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang kedua, kolaborasi antara keluarga dan sekolah mengenali potensi anak secara holistik. Gunakan observasi perilaku, minat, respon anak terhadap berbagai stimulus untuk mengenali kecenderungan genetik dan mengarahkannya ke jalur yang sesuai. Yang ketiga yaitu stimulasi IQ yang dilakukan, yaitu menerapkan pendekatan bermain sambil belajar dengan fokus pada hal yang disukainya melalui imajinasi, cerita, dan interaksi sosial. Output masalah yang kita hasilkan yaitu yang pertama, pertukaran sel antara ibu dan anak dipahami sebagai dasar biologis dari ikatan batin, bukan sekadar mitos atau intuisi. Yang kedua, tempat anak mengembangkan diri menjadi lebih adaptif terhadap potensi dari genetik yang dia miliki. Sekolah dan keluarga mulai menyesuaikan diri terhadap gaya belajar dan interaksi berdasarkan karakteristik unik anak. Yang ketiga, stimulasi IQ anak di bawah usia 5 tahun meningkat secara signifikan melalui metode yang sesuai dengan dirinya dan terbentuklah perkembangan otak anak yang optimal. Feedback pertama dari studi kasus ini adalah pertukaran sel antara ibu dan anak sebagai dasar biologis ikatan batin selaras dengan pemahaman bahwa ikatan antara ibu dan anak memiliki dasar biologis, bukan sekedar intuisi. Seharusnya, penjelasan ini dilengkapi dengan contoh penelitian baru mengenai fenomena microchimerism agar argumen lebih empiris dan mudah dipahami. Hal ini mendukung pandangan bahwa potensi bawaan sejak lahir berperan dalam perkembangan individu, sebagaimana dijelaskan dalam teori nativisme yang menekankan pentingnya faktor genetik dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Feedback kedua dari studi kasus ini adalah anak mengembangkan diri berdasarkan potensi genetik dengan dukungan sekolah dan keluarga, menunjukkan integrasi antara faktor bawaan dan lingkungan dalam perkembangan anak. Sebaiknya ditambahkan contoh praktik nyata kolaborasi guru dan orang tua dalam mengenali minat anak, sehingga konsep integrasi bawaan dan lingkungan lebih aplikatif. Meskipun nativisme menekankan dominasi sifat bawaan, kelemahannya terletak pada pengabaian peran pendidikan dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan sekolah dan keluarga sebagai pendukung gaya belajar anak menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi genetik yang dimiliki. Feedback ketiga dari studi kasus ini adalah stimulasi IQ anak di bawah usia 5 tahun menegaskan pentingnya stimulasi dini dalam perkembangan kecerdasan. Seharusnya ditambahkan contoh metode bermain sambil belajar yang terbukti efektif, agar rekomendasi lebih konkret dan relevan dengan praktik pendidikan anak usia dini. Faktor genetik memang menjadi dasar, namun tanpa rangsangan yang sesuai, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kecerdasan terbentuk melalui interaksi antara bawaan dan lingkungan, sehingga stimulasi yang tepat sejak dini menjadi jembatan penting untuk mengoptimalkan potensi genetik anak. Kesimpulan yang kita dapatkan dari studi kasus ini yaitu ikatan biologis antara ibu dan anak sejak masa awal kehidupan menunjukkan bahwa potensi bawaan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Namun potensi tersebut tidak berdiri sendiri. Lingkungan yang mendukung seperti keluarga, sekolah yang sangat menentukan bagaimana anak mengembangkan kecerdasannya secara optimal. Stimulasi yang tepat di usia ini terbukti mampu memperkuat struktur
dan fungsi otak, terutama jika disesuaikan dengan karakteristik unik anak. Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan dan gaya belajar anak menjadi kunci membentuk pribadi yang adaptif dan berkarakter. Dalam hal ini, guru memegang peran sentral sebagai pembimbing yang mampu menjembatani potensi genetik untuk pengalaman belajar yang bermakna. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk sebagai referensi dalam pembahasan materi proyek UAS ini dengan studi kasus. Genetik memberi potensi, pendidikan memberi arah, dan guru menjadikan cahaya bagi masa depan. Terlebih dan terkurang dari proyek UAS yang saya jabarkan dalam pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.